Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 10 Mei 2024, Pekan ke-6 Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 18, ayat 9 sampai dengan 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu. Maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria, sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 20 sampai dengan 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dukacita para murid. Kamu akan menangis dan meratap. Kamu akan berduka cita. Penderitaan Kristus pastilah mendatangkan duka cita bagi murid-muridnya. Mereka menangisi Dia karena mengasihinya. Mereka menangisi diri dan rasa kehilangan mereka sendiri, juga karena kecemasan mereka terhadap apa yang bakal terjadi apabila Ia sudah pergi nanti. Jadi, sungguh menyedihkan harus kehilangan Dia, karena bagi Dialah mereka telah meninggalkan segala-galanya, dan dari Dialah mereka berharap begitu banyak. Kristus telah memberitahukan sebelumnya kepada murid-muridnya untuk bersiap-siap mengalami duka cita, supaya mereka juga dapat menyiapkan penghiburan bagi duka cita itu. Orang-orang yang asing bagi Kristus akan melanjutkan kegembiraan duniawi mereka dan sama sekali tidak peduli dengan duka cita mereka. Sementara orang-orang yang memusuhi Kristus akan bergembira karena berharap telah mengalahkan Dia dan menghancurkan kepentingannya.
sukacita para murid akan berubah dalam sekejap mata saat Yesus bangkit dari kematian. Setelah kenaikan Yesus, para murid akan tetap menderita. Namun fakta Yesus bangkit adalah kegembiraan abadi mereka. Teguh dalam iman. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita mendengar dalam Injil di mana para murid diingatkan oleh Yesus bahwa mereka akan merasakan kesedihan sebab Ia meninggalkan mereka. Namun kesedihan itu tidak berlangsung lama. Kesedihan mereka akan berubah menjadi sukacita karena Yesus akan datang kembali. Hal ini memberi pesan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita akan menghadapi berbagai tantangan dan kesedihan. Namun, jika kita tetap teguh dalam iman dan percaya pada janji Allah, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Kesedihan sementara akan tergantikan oleh kegembiraan yang abadi dalam Tuhan. Hal ini diungkapkan dalam gambaran seorang ibu yang merasakan sakit luar biasa ketika melahirkan. Namun, rasa sakit itu akan hilang oleh sukacita karena bayinya telah lahir. Ini juga adalah gambaran hidup kita di dunia. Kita akan mengalami penderitaan dan kesulitan. Namun, jika kita mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan hadirat-Nya, kita akan mengalami sukacita yang tak terbatas. Para murid pun diingatkan untuk terus meminta apapun dalam nama Yesus, dan Ia akan memberikannya kepada mereka. Tuhan sendiri menjanjikan kepada mereka bahwa apapun yang mereka minta dalam nama-Nya akan dikabulkannya. Dari sini kita dapat memahami bahwa doa adalah satu kekuatan yang luar biasa bagi kita. Dalam doa, kita dapat mencurahkan isi hati kita kepadanya, memohon bantuan untuk kebutuhan kita, dan mencari kebijaksanaannya. Allah siap untuk menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya dan di waktu yang tepat. Doa adalah alat yang kuat untuk berkomunikasi dengan Allah dan memohon segala kebutuhan kita. Melalui Injil pada hari ini, kita diajak untuk senantiasa percaya pada janji Allah. Marilah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan dan tumpuan hidup dikala tantangan hidup menerpa kita. Sebab, apapun yang kita minta dalam nama-Nya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tulisan oleh Frater Marius Secameo, Ocarm. Marilah kita berdoa. Tuhan, rasa takut padamu akan berbuah baik terhadapku, hingga aku mampu berjalan pada jalan yang benar. Syukur dan terima kasih ya Yesus, sebab Engkau selalu berpesan, jangan takut. Hal ini menjadikan aku berani membela kebenaran dan keadilan. Bantulah aku agar berani bersikap jika terjadi penyimpangan dan kecurangan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.